Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendaftar untuk mengikuti online class ini. Pada kesempatan hari ini kita ingin membahas mengenai ESOP, Employee Stock Option Program. Nah, cuman kita membahasakannya di sini ialah surat perjanjian kerja, yang mana di dalam surat ini terdapat klausul tentang ESOP. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita membahasnya. Ya, di sini seperti biasa kita tuliskan tanggal, hari, bulan, tahun, kemudian tempatnya. Kemudian di sini kita juga harus menambahkan siapa pihak pertama dari perjanjian ini. Nah, dalam hal ini mungkin ialah direktur ya dari perusahaan startup. Nah, kalaupun memang belum berbentuk perusahaan, bisa aja sih teman-teman menggunakan nama startupnya. Lalu di sini ada pihak kedua juga, yang mana ini ialah employee-nya, yaitu karyawannya. Nah, ada nama, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan alamat. Ini hal-hal yang diperlukan. Kemudian kita tuliskan juga kalau kita melakukan perjanjian ini dengan iktikad baik. Tentu dengan perjanjian kerja ini kan kita ingin baik-baik aja gitu ya sampai ke depannya. Kemudian pada pasal 1 kita tuliskan keterangan, yang mana pada keterangan ini kita tuliskan nama perusahaannya biar lebih dimengerti, mendefinisikan. Lalu nama produknya yaitu nama startup-nya. Kemudian yang ketiga ini ialah definisi dari produk yang mau dibangun tersebut, yaitu nama startup-nya. Nah, di sini namanya Lapak-Q. Lalu pengerjaan aplikasi dan website toko online bagi UMKM. UMKM bisa buat akun, upload produk, dan menjualnya di aplikasi Lapak-Q. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan elevator pitch startup teman-teman. Jadi apa yang dibuat, apakah website atau aplikasi, terus target pasarnya itu siapa, UMKM misalnya, seperti itu ya, permasalahannya misalnya. Kemudian apa sih yang menjadi pain point dari aplikasi ini gitu untuk memecahkan permasalahan dari UMKM tersebut. Nah, selanjutnya di pasal kedua kita membuat pernyataan gitu ya, kalau pihak pertama itu menerima pihak kedua sebagai anggota tim atau karyawan di Lapak-Q. Kemudian alamatnya ditulis, dan jangan lupa juga dituliskan kalau pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya gitu ya, agar di kitanya menerima, pihak keduanya menerima juga. Oke. Kita masuk ke pasal ketiga, yaitu mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab. Nah, di sini kita tuliskan peran dari employee tersebut sebagai apa. Misalnya di sini sebagai product manager gitu ya. Kemudian job description-nya seperti apa. Nah, teman-teman juga harus tuliskan di sini gitu ya. Mungkin kalau misalnya IT berbeda lagi job desk-nya. Ini kalau product manager mungkin
mengelola tim, melakukan riset dan lain sebagainya, merencanakan pengembangan produk, fitur-fitur dan lain sebagainya. Lebih spesifik lebih bagus agar tidak terjadi kesalahpahaman tugas terhadap employee yang akan kita rekrut dan mendapatkan ESOP. Kemudian di poin ke-6, nah ini tertulis juga bisa mengembangkan tugas dan wewenang pada ayat 5 di atas. Nah, mungkin karena kita di dunia startup penuh dengan inovasi, kita berikan aja kebebasan berkreativitas asalkan bertanggung jawab kepada pihak pertama. Cuman ditulis notis juga dengan sepengetahuan pihak pertama gitu ya, agar semuanya happy dan kita tidak membatasi employee tersebut. Kemudian pasal ke-4 mengenai masa orientasi. Nah, tentu pada umumnya gitu ya, ada masa kontrak atau percobaan gitu terhadap seorang employee. Nah, di sini kita tetapkan saja misalnya 6 bulan, bisa teman-teman tuliskan 3 bulan gitu. Ini fungsinya sama kayak founder dan co-founder sebelumnya gitu ya. Yang harus kita tuliskan masa orientasinya yaitu cliff period kalau bahasanya. Agar kita mengetahui kecocokan terhadap kita, baik dalam hal sistem metode kerjanya, cara kerjanya gitu. Itu akan sangat berpengaruh terhadap behavior dari perusahaan kita ke depannya. Kemudian yang ke-8, pihak pertama berhak mengevaluasi dalam periode orientasi, apakah melanjutkan kesepakatan kerja atau mengganti tugas dan tanggung jawab. Nah, mungkin di startup ya kita sering pivot gitu ya, maka pasal ini mungkin menjadi salah satu rujukan kalau kita sepakati kalau terjadi hal-hal misalnya ya role-nya mungkin tidak jauh berbeda gitu ya, tugas dan tanggung jawab, karena kan skill dari employee tersebut seperti itu gitu kan, nggak mungkin kita rubah gitu ya secara signifikan, paling ya beberapa gitu. Kemudian yang poin ke-9, dalam waktu tersebut pada ayat 7 para pihak berhak mengakhiri kesepakatan kerja dengan memberikan pemberitahuan tertulis. Nah, bisa aja kita mengakhiri kesepakatan jika tidak cocok gitu ya, baik dari employee-nya atau dari kitanya. Ya mungkin dia hanya coba-coba aja di startupnya kita gitu ya. Nah, setelah 3 bulan atau 4 bulan dia dapat penawaran lain, offering lain dari perusahaan startup lain misalnya seperti itu. Nah, itu bisa-bisa aja. Dan pastinya saham ESOP yang dia miliki akan hangus juga gitu karena dia pergi.